semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Mungkinkah tetua Jinshi memberitahuku tentang klan Gu ini? Ucap Xiaoyan. Di seluruh wilayah dataran tengah Hall of Soul dan Pil Aula atau 3 keluarga besar kuno di dunia binatang ajaib bahkan takut pada klan Gu ini. Ucap Jinshi. Xiaoyan merasa terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Xiaoyan bertanya dengan ragu, mengapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik keduanya? Tanya Xiaoyan. Sebenarnya klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Daudi. Ucap Jinshi. Keturunan garis Daudi? Ucap Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Daudi, keturunannya akan mendapatkan manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Daudi di zaman kuno. Meskipun mereka dapat dianggap sebagai manusia, mereka memiliki bakat yang gila dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Daudi melalui garis keturunan mereka. Namun hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Klan ini yang memiliki garis keturunan Daudi sangat mendiskriminasi orang luar. Mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Daudi. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang terlihat yaitu hanyalah klan Gu yang sangat misterius ini. Klan Gu tidak peduli dengan peringkat di benua, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada sangat sedikit faksi di benua yang berani menantangnya. Ucap Jinshi. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran Sun Er mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjadi Daozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya semenakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Soul bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkannya kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jinshi tahu di mana markas klan Gu berada? Ucap Xiaoyan. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya milik lain klan Gu. Selain beberapa dari mereka, beberapa faksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun klan Gu jarang mengelolanya. Biasanya sebagian besar orang dari klan Gu sendiri semuanya tinggal di alam Gu. Ucap Jinshi. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Daoseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Daoki. Pada tingkat ini seseorang akan melangkah ke tingkatan suci. Kekuatan yang dimiliki secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Membuka ranah di mana orang bisa hidup adalah indikator elit dari seorang Daoseng. Alam Gu ini dibangun dari Daoseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun memperkuat dan memperluas, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah. Bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah, di tempat itu secara unik dimiliki oleh orang-orang dari klan Gu. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus emasku, kemungkinan aku akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia. Ucap Jinshi. Begitu aku menyelamatkan guru, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya mereka, pada akhirnya mereka adalah manusia. Ucap di dalam hati Xiaoyan. Tidak lama setelah mereka selesai membicarakan mengenai klan Gu itu, semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan telah diserahkan ke tangannya.
Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jinsi duduk di dalam baskom kayu dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga ke lehernya. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, barulah berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Sebuah pil obat dijentikan dari tangan Xiaoyan dan diberikan ke Jinsi. Semuanya akan baik-baik saja jika tetua Jinsi bisa bertahan untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini wajah Jinsi seperti arang yang terbakar mengikuti peningkatan suhu air yang cepat. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Dengan munculnya api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu meremes keluar dari dalam tubuh Jinsi. Namun dengan pembakaran Glazed Lotus Flame, racun api dengan cepat dibakar saat mereka mulai muncul. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu aku akan memurnikan beberapa cairan obat untukmu. Racun api di tubuh tetua akan sepenuhnya hilang, ucap Xiaoyan sambil menarik api surgawi. Saudara Xiaoyan, suku tikus menelan emas kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan di masa depan, kau bisa datang dan mencariku yang lama di Gunung Mata Surga, ucap Jinsi. Xiaoyan berseri-seri memandang Jinsi semangatnya jauh lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan menghabiskan hampir 10 jam setiap membantu Jinsi mengeluarkan racun api Gunung Surga. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, semangat Jinsi semakin baik setiap hari. Oleh karena itu sikapnya terhadap Xiaoyan berangsur-angsur berubah. Pada saat ini Jinsi tampak sangat energik baik dalam aura dan fisiknya. Adik Xiaoyan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak memberikan keadilan. Aku Jinsi akan mengingat jasa ini, ucap Jinsi. Tetua Jinsi, aku akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuhmu telah dikeluarkan. Oleh karena itu, aku tidak perlu menambahkan dengan menggunakan api surgawi. Penatua seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Jinsi hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiaoyan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, adik Xiaoyan, jika kau bertemu dengan masalah di masa depan, kau bisa datang dan menemukanku di pegunungan mata surga ini. Bahkan orang tua lain, kau bisa datang dan menemukanku di pegunungan mata surga ini. Bahkan orang tua seperti Feitian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini, ucap Jinsi. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada tetua Jinsi terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah, dia yang berada di rumah batu perlahan membuka matanya. Penyempurnaan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya karena pengisian dauki dalam jumlah yang besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan, penjaga tikus menelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk padanya. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong dan naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. 2 sosok bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. Adik Xiaoyan, apakah kau akan pergi sekarang? Ucap Jinsi. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Terima kasih atas keramahan tetua Jinsi yang luar biasa. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan berkunjung, ucap Xiaoyan. Adik Xiaoyan, suku tikus menelan emas berhutang budi padamu. Jika kau menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami orang-orang tua, ucap Jingu. Melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalananmu lancar, ucap Jinsi menangkupkan tangannya. Kalau begitu, aku akan meminjam restu tetua Jinsu dan tetua Jinggu. Selamat tinggal, ucap Xiaoyan. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit. Pada saat ini sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mulai mencari sesuatu di atasnya.
Menurut apa yang dikatakan Mu Qingluan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar pavilion petir angin yang merupakan pavilion timur. Xiaoyan tertawa getir setelah meletakkan peta kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang yang harus kulakukan hanyalah melakukan perjalanan dengan cepat. Pada saat ini Xiaoyan menghela nafas, dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Tubuhnya menghilang dengan cepat tanpa dukungan sayap lagi. Singkat cerita, sosok Xiaoyan akhirnya telah sampai ke wilayah pavilion timur. Sosoknya mendarat di sebuah puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah. Kemungkinan orang-orang semua ini di sini karena pertemuan 4 besar pavilion. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan angin petir di mana wilayah pavilion petir angin berada. Sepertinya aku tidak terlambat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Dia mengeluarkan daupeng dari cincin penyimpanannya untuk menutupi penampilannya. Setelah itu dia berjalan keluar dari hutan lebat bergabung dengan arus manusia di jalan. Mereka berkata, pertemuan besar akan segera dimulai. Dikabarkan bahwa orang-orang dari tempat pavilion telah tiba. Ucap orang-orang itu. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah pavilion petir angin. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Ucap orang-orang itu. Sulit untuk mengatakan Feng Qing'er, Tang Yi, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang yang biasa. Dikabarkan bahwa keempatnya memasuki kolam darah Gunung Surga di pegunungan Mata Surga beberapa waktu yang lalu. Kekuatan mereka pasti telah meningkat. Aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan kolam darah untuk menembus kelas Dao Huang. Ucap rekan orang itu. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Dao Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Daozong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Ucap orang itu. Siapa yang tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar 4 pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Ucap rekan orang itu. Kuda hitam ya? Secara alami pemuda bernama Xiaoyan yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala pavilion utara petir angin kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Aku bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Ucap orang itu. Xiaoyan mungkin kuat. Tetapi tempat ini di markas besar pavilion petir angin. Apakah kau pikir dia berani datang ke sini? Ucap orang lainnya. Pada saat ini Xiaoyan telah berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah suara yang bising sebelumnya. Ada murid dari pavilion petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan angin petir. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan identitasnya dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilion. Selain itu, hal yang paling membuatnya bersemangat adalah orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zhongze seharusnya sudah tiba juga. Jika aku benar-benar bertemu Feng Zhongze, yang terbaik adalah mengamatinya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mencoba bahwa aku dapat mempercayainya sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini puncak gunung petir adalah pavilion petir angin dan mendapatkan tempat yang sangat ketat. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap Daoqi di langit dan gunung. Itu telah memasuki jaringan tanpa basa-basi, agar tidak memperingatkan para ahli di pavilion petir angin. Xiaoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode terobosan brutal seperti itu. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap Daoqi di langit dan pegunungan petir telah memasuki jaringan tanpa basa-basi. Seketika itu langsung diserang, agar tidak membahayakan para ahli di pavilion petir angin. Xiaoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode terobosan brutal seperti itu. Pada saat ini ada 2 jalan buntu yang mengarah ke gunung.
Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lainnya disiapkan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Aku ingin tahu, apakah aku akan dapat melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku? Ucap Xiaoyan. Tidak terduga bahwa peserta kompetisi ini disaring oleh ketua Huamu dari pavilion petir kali ini. Untungnya aku di sini hanya untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiaoyan berbicara dengan lembut sambil mengerutkan keningnya. Penatua Hua menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam kecakapan pribadi. Aku pikir semua orang mengetahui aturan pavilion petir anginku. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Dao Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tanganku yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja jika mereka di sini hanya untuk menonton kesenangan. Kalian bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri, ucap Penatua Huo. Pada saat ini keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar memenuhi salah satu dari ketiga kriteria ini saja bukanlah perkara mudah apalagi ketiganya. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti arah manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zhongze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam pavilion petir angin. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan di batu sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat berniat untuk mencoba jalan kanan. Namun semuanya disingkirkan oleh Penatua Hua tanpa kecuali orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan bintang 3 Dao Huang. Tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan binatang 2 Dao Huang. Tetua Hua bahkan tidak mengangkat matanya ketika melawan orang-orang lemah ini. Pada saat ini Xiaoyan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu, ketika kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan buntu, seketika Penatua Hua di sampingnya tiba-tiba menoleh sebelum Xiaoyan bahkan bisa memanjat. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat saat mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Penatua Hua. Mata Tetua Hua perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum dengan samar berkata, kau tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kau tidak mencobanya? Ucap Penatua Hua. Penatua, aku tidak tertarik dengan Grand Meeting ini. Alasan aku datang ke sini adalah untuk mencari seseorang, ucap Xiaoyan. Orang ini terlalu sombong bukan? Ucap Penatua Hua. Pada saat ini wanita tua di sampingnya merajut alisnya melirik ke belakang Xiaoyan dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Ucap wanita tua. Aku tidak tahu, aku hanya merasakan energi afinitas api alam ketika dia melangkah ke jalan buntu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberikanku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan, ucap Penatua Hua. Pada saat ini langkah kaki Xiaoyan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon-pohon besar berwarna perak. Pohon jenis ini tidak memiliki daun, seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut adalah bahwa bagian dalam pohon besar berwarna perak ini mengandung energi petir yang padat. Xiaoyan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini. Pavilion petir angin ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat, ucap Xiaoyan. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan deret yang keras tiba-tiba bergema. Semua orang segera melihat ke atas untuk melihat burung bangau yang indah warna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung sampai ke puncak gunung. 7 bangau besar berwarna, mungkin karena Nona Feng dari pavilion petir angin itu. Jalan gunung segera mengeluarkan banyak seruan ketika mereka melihat bangau besar 7 warna. Tatapan Xiaoyan juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Dia tidak melihat lagi bangau yang berwarna-warni, sebaliknya tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang bangau besar itu. Melihat ke belakang yang familiar itu,
Wanita itu memang Feng Qing'er. Xiaoyan perlahan menarik matanya setelah bango besar itu menghilang. Hal yang membuat Xiaoyan tidak mengerti sampai saat ini. Bahkan dengan spiritual Xiaoyan tidak bisa melihat aura wanita itu. Sepertinya wanita ini memang tidak sederhana. Dan aku melihat orang-orang dari generasi muda 4 pavilion itu. Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 pavilion ini adalah wanita itu, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia tidak lagi berdiam diri di jalan pegunungan ini. Dia meningkatkan kecepatannya dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan baru saja naik ke puncak gunung, dia dikejutkan dengan lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pohon-pohon perak aneh di sekitarnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menarik banyak mata pihak lain. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini tingginya setidaknya hingga 400 kaki megahnya. Suara gong yang jernih tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera banyak sosok lincah muncul dari puncak gunung. Setelah itu mereka menyebar dan terpisah. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid pavilion petir angin memang terlatih, ucap Xiaoyan. Pada saat ini sebuah petir besar tiba-tiba sudah turun dari lapisan awan sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya tenang seketika menyebabkan kebanyakan orang secara refleks menutup mata mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya mengamati petir yang sangat besar. Tidak lama setelah itu menjadi sosok manusia yang menduduki kursi terhormat. Iblis tetua Feitian, ucap terkejut Xiaoyan. Hanya setelah Xiaoyan bergumam dengan dirinya sendiri, terdengar beberapa seruan yang tidak jauh dari tempatnya. Mereka berkata, ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion petir angin Tuan Feitian dan orang di tengah seharusnya adalah Lei Zongze yang baru-baru ini dikabarkan. Tidak terduga bahwa aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung, ucap seruan orang-orang. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Aura orang ini jauh lebih rendah daripada Feitian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa namun dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa. Xiaoyan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Feitian tidak bisa menggunakannya. Apakah dia kepala pavilion petir angin yang disebut Lei Zongze seorang Daozun? Dia memang sangat menakutkan, ucap Xiaoyan. Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Xiaoyan merasa kagum di dalam hatinya. Segera semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh. Dalam sekejap sosok manusia muncul di langit di atas stadion. Lei Zongze berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu tawanya terdengar di atas gunung petir saat dia berkata, "Hahaha, Tiang Zongze, aku tiba yang tercepat kali ini," ucap Lei Zongze. Kedua sosok itu berdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiaoyan akrab dengan anak muda itu. Dia adalah Tang Yi dari pavilion 10.000 pedang. Pria tua di sampingnya seperti pria tua kecil yang tidak mencolok. Namun semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zongze. Tidak terduga bahwa Lia Zongze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan angin petir sebelumnya hanyalah kelompok mendahulu dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti, ucap seruan orang di sekitar Xiaoyan. Kemunculan Jian Zongze langsung membuat suasana stadion menjadi panas membara. Jian Zongze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zongze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Yi di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan diturunkan. Tawa aneh yang membawa perasaan seram terdengar ketika Jian Zongze baru saja mulai duduk. Hahaha, Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu, ucap sosok yang baru saja muncul. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam.
Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teguh di antara alisnya. Saat ini aku yang lama telah beruntung dan kalah tipis darimu. Setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 kali pertukaran dengan... Setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 kali pertukaran di tangan Fei Zongze sebelum dikalahkan olehnya. Tidakkah kau setuju dengan ini, Huang Zongze? Ucap Jian Zongze. Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Namun sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan terkunci kuat di langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba ditransmisikan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang paling terakhir tiba. Pada saat ini Jian Zongze mengangkat matanya, tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Mata Xiaoyan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba tercengang. Feng Zongze, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.